Magister Manajemen UMK Jaya, mengukir prestasi penuh karya. Magister Manajemen makin menyala, berkarya bersama membangun bangsa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Magister Manajemen yang bertajuk Magister Manajemen Makin Menyala. Ada suatu pepatah ya yang mengatakan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, karena kita itu pasti membutuhkan orang lain. Makhluk sosial. Yang kedua adalah tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Nah, silakan bisa diteruskan sendiri. Baik, untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, biasanya kalau spesial pakai telur ya. Saya nggak tahu telur apa, mudah-mudahan telur asin gitu ya. Nah, untuk lebih lengkapnya mari kita berkenalan dengan narasumber kita hari ini. Sekedar bocoran saja, beliau adalah seorang dosen bahasa Inggris, kemudian punya tugas tambahan sebagai wakil rektor 4. Nah, ini bidang apa nanti beliau akan menjelaskan. Baik, langsung saya sapa saja. Selamat siang Prof. Hilal. Selamat siang Pak Mulyanto. Sehat Pak Ki? Alhamdulillah. Ya, kemarin kalau nggak salah hari Minggu ada run anniversary. Oh iya, run anniversary. Saya lihat itu di statusnya Prof. Hilal lagi lari-lari. Gimana Pak, menang Pak? Dapat pilpres? Ya, kita sekedar mengayu Bagio ikut. Karena yang secara serius profesional ikut berlomba sudah jelas orang-orang. Sudah ada sendiri ya. Seperti yang saya lihat itu dari Dr. Yu Hasan kalau nggak salah. Jadi ada 2 jenis olahraga. Yang pertama adalah olahraga kompetisi. Olahraga kompetisi itu sampai dengan umur 35 tahun. Tapi kalau yang 36 ke sana itu adalah olahraga rekreasi. Fun ya, for fun. Tetapi sekarang ada baru yang lagi populer di Korea itu slow run. Slow run. Jadi lari untuk orang-orang yang berusia di atas 40 ke atas atau 35 ke atas tadi. Larinya benar-benar pelan-pelan. Kalau diukur jarak itu nanti sekitar 3,5 km per jam. Jadi tapi masih lari bukan jalan ya? Lari tapi slow run. Nah, itu hasil kajian dari medis itu dikatakan efektif membakar lemak juga, membakar lemak dan kalori itu ada juga berarti ya. Cuma ini di Indonesia belum begitu mewabah, nanti sebentar lagi pasti mewabah. Ya, mudah-mudahan. Kayak lomba-lomba lari ini kan sedang mewabah begitu ya. Nanti sebentar lagi pasti slow run. Kemarin yang cukup mewabah tapi belum banyak itu ini jalan Nordik itu ya, jalan Nordik. Nah, ini slow run mungkin nanti akan lebih banyak peminat kayaknya. Oke. Saya sudah bersiap-siap akan melakukan mandiri sebelum ada klub. Oh gitu? Nah, iya. Tapi saya lihat kalau saya bersepeda, biasanya kan bersepeda. Nanti mencoba slow run. Slow run enggak apa-apa, sangat pelan Pak. Jadi kayak anak kecil latihan berjalan gitu. Ya, oke. Tapi sebenarnya ada suatu rumus di mana kalau lomba lari itu mesti menangnya. Apa itu? Yang pertama biasanya hobinya lari dari kenyataan. Yang kedua, gampang saja kayak Mas Aldi ini yang di depan menang itu karena apa? Latihannya dikejar anjing gitu. Wah, nomor 1 pasti. Baik, itu hanya just kidding, Bro. Nah, ini mungkin dari pemirsa semua pengen tahu Prof. Hilal itu siapa. Oleh karena itu ini saya mau tanya, saya itu istilahnya kepo gitu ya.
nama dari, mohon maaf ini hilal gitu. ya. Hilal ini kan kalau mau hari raya dicari ya Mas Aldi ya. Dicari orang-orang nggak nongol-nongol gitu kan. Wah, ini nongol hilal. Saya punya teman dulu di kuliah namanya Hilal juga. Tapi bandel, bolosan dan sebagainya. Tapi setelah ketemu berapa tahun jadi orang sukses. Ya, kemudian kemarin saya ketemu sama-sama advokat itu namanya Hilal juga. Ternyata bergelar Gus dan sukses juga. Nah, saya pengen tahu sebenarnya arti hilal itu apa, dan ini pemberian dari orang tua atau dari bagaimana, Prof? Iya, nama saya lengkap kan Ahmad Hilal Majdi. Ahmad Hilal Majdi. Ya, fully bahasa Arab ya, fully pakai bahasa Arab karena saya lahir di kawasan Kudus Kulon ya, kawasan Kauman kalau. Kauman. Ya. Kalau istilah dulu itu Kauman Kulon ya. Asli Kudus berarti ya, Prof? Asli Kudus, Asli Kudus. Sekarang pun masih disebut Kauman Kulon atau Kudus Kulon ya. Nah, itu komunitas masyarakatnya kan masyarakat agamis ya, sangat agamis. Sehingga nama-nama anak di Kudus Kulon lahir itu jarang yang menggunakan nama Jawa. Ya pasti nama-nama Islam atau agamis itu ya. Bahasa Arab. Ya. Jadi Mulyono itu nggak ada di Kudus Kulon. Iya. Saya soalnya lahir di aliran sesat. Iya. Nah itu jadi orang tua memberi saya nama Ahmad. Ahmad itu artinya terpuji. Ya, hilal itu kan kalau dalam konteks harfiah itu kan bulan yang sebenarnya bukan bulan, itu kalau bahasa Jawanya semburat ya. Semburat itu sinar. Jadi kalau menjelang Idul Adha menjelang Ramadan sama Idul Fitri itu orang pada meru'yat hilal itu, yang dilihat itu bukan bulannya, tetapi apakah kayak gini Pak, ini kan lampu menyala ya. Nah, apakah nampak enggak sinarnya itu? Jadi yang dicari itu percikan sinarnya. Kalau barangnya belum kelihatan, begitu. Jadi, nah kemungkinan saya tidak tahu persis. Kemungkinan saya lahirnya di saat itu, gitu. Di saat ada proses munculnya hilal tadi, mungkin. Jadi kemudian dipakai untuk nama hilal. Nah, nama tengah biasanya kalau orang Jawa kan nama panggilan ya. Nah kemudian Majdi itu dinisbahkan ke kakek saya dari Mbah Majid ya, tapi kemudian menjadi Majdi gitu. Artinya mungkin ya keturunan dari Majid gitu ya. Kalau dari bahasa artinya itu mulia. Jadi itu kan nama itu kan kalau orang yang beragama itu kan doa untuk anaknya, jadi supaya anaknya menjadi anak yang terpuji dan mulia begitu. Oke, itu sejarah namanya ya. Iya, sejarah nama. Dan alhamdulillah dengan nama tersebut ya memang sudah sukses kan. Alhamdulillah. Seperti itu. Itu kan orang kan tidak sia-sia untuk namakan doa gitu kan. Namakan doa. Ya, orang kan saling melihat gitu ya. Oke. Untuk historis ini pendidikan. Pendidikan. Nah, dulu kan mungkin kayak SD, SMP, SMA itu di Kudus atau? Oh iya, saya SD di Kudus, SD, SMP, kemudian SPG. SPG itu. SPG dulu ya ada. SPG itu Sekolah Pendidikan Guru. Dulu waktu saya sekolah, teman-teman seangkatan yang sekolahnya di SMA itu menyebutnya sekolah paling gampang gitu. Karena rata-rata yang yang sekolah di SPG itu waktu itu itu rata-rata anak dari keluarga yang memang secara ekonomi membutuhkan begitu tamat harus segera bekerja. Itu kalau nggak salah disiapkan untuk jadi guru SD. Iya betul ya? Makanya kan terus kalau lulus kan langsung jadi guru SD, langsung bekerja begitu. Dan rata-rata yang mau, ya tidak semuanya yang ke SPG itu selalu dipersepsi kemampuan akademisnya beda dengan yang ke SMA. Meskipun itu tidak seperti itu, kenyataannya juga tidak seperti itu, tapi kadung menjadi asumsi kan begitu. Jadi saya dulu SPG, kemudian setelah SPG benar saya langsung jadi guru SD Pak. Ya, jadi saya
tamat SPG itu tahun 81, tahun 82 jadi guru SD, ASN sudah saya, ASN. Waktu itu gampang menjadi ASN enggak karena seperti, memang iya, dulu ya, kan juga banyak yang nggak tertarik juga. Ya, dulu istilahnya begini, kebutuhannya banyak, tetapi yang lulusan SPG kurang. Meskipun sudah banyak juga, jadi angkatan saya itu sekali lulus itu 300-400 Pak. Tapi untuk Kudus sendiri masih kurang, sehingga akhirnya relatif diangkat semua gitu. Nah, jadi tahun 82 saya diangkat menjadi ASN, guru SD, kemudian saya sempat mengajar juga kan, tahun 83 saya memutuskan kuliah begitu. Tapi tetap mengajar? Tetap mengajar. Jadi mengajar di SD pada pagi hari, siangnya saya kuliah di UMK di sini. UMK sudah ya, UMK mengambil prodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Waktu itu pertimbangan saya memilih prodi S1 Bahasa Inggris itu bukan karena saya bisa bahasa Inggris, karena pendidikan bahasa Inggris di SPG kan relatif tidak maksimal ya, karena gua bakal mulang SD dulu tidak ada bahasa Inggris dulu. Nah, kenapa kok nggak milih prodi yang lain? FKIP itu dulu hanya BK sama bahasa Inggris. Kalau ke pertanian masuk SPG dengan pertanian, hukum masuk SPG dengan hukum, ekonomi juga enggak. Akhirnya saya memilihnya bahasa Inggris. Nah, cerita sedikit tentang perkuliahan, intinya sampai semester 4 itu saya mau keluar, Pak. Karena tidak bisa mengikuti dengan bagus itu. Karena memang basicnya lemah gitu, di bahasa nggak begitu kuat. Nah, mau keluar malu gitu. Kenapa malu? Karena waktu saya kuliah ambil bahasa Inggris itu teman-teman guru pada ya bisik-bisik lah, ya, maunya apa sih kok kuliah di bahasa Inggris wong guru SD gitu. Karena memang dulu nggak ada pelajaran bahasa Inggris tuh, SD nggak ada, sehingga kan dianggap aneh kuliah di bahasa Inggris. Nah, sudah ada bisik-bisik itu kan, kalau saya keluarkan jadi malu, Pak. Masa terjebule metu kan gitu. Nah, ternyata kersane Gusti Allah itu saya pas jalan-jalan dengan teman saya di daerah Menara, karena teman saya duluan ke rumah saya, terus biasanya terus jalan ke Menara yang deket gitu kan. Nah, ketemu orang asing ini adalah mahasiswi S3, ternyata beliau itu mahasiswi S3 dari Cornell University New York, Pak. Oh, dari sana. Datang ke Kudus gitu. Nah, kita merasa sebagai mahasiswa bahasa Inggris, lihat orang asing kan, senajan meskipun waktu itu bahasa Inggrisnya belum bagus, kita datangi orang itu, kita sapa dengan beraninya, kita sapa, hello, good afternoon gitu. Nah, dia menjawabnya siang gitu. itu memang benar terjadi begitu lah. Kemudian kita kan tertawa semua, dia juga tertawa. Singkat cerita dia tanya-tanya, setelah dia tahu bahwa kita tuh mahasiswa bahasa Inggris, senang sekali merasa ketemu dengan orang yang bisa diajak berkomunikasi dengan baik gitu. Nanti you belajar bahasa Inggris sama saya belajar bahasa Jawa. Beliau ini mahasiswa S3 sedang riset untuk disertasi. Sementara kami berdua dengan teman saya itu mahasiswa S1 baru semester 4. So, jadi jaraknya kan jauh. Secara akademis pasti jauh. Tapi kita alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Nah, dari pergaulan itu, pertemanan itu, kemudian saya sering bepergian dengan beliau, diajak kemana, dia ke Jogja diajak, ke Surabaya diajak, karena dia butuh penjelasan translasi bahasa gitu. Saya akhirnya meningkat drastis. Oh, di situ ya? Iya, langsung kayak di booster gitu. Langsung kayak di booster, kalau mangga dikasih apa namanya supaya masak itu. Itu langsung up gitu. Singkat cerita akhirnya saya lulus S1 wisudawan terbaik. Di prodi pendidikan Inggris. Nah, waktu itu di UMK ada semacam, saya tidak berani bilang tradisi atau kebiasaan, tapi saat itu wisudawan terbaik diangkat jadi dosen. Kan waktu itu S1 bisa. Iya. S1 masih bisa. Nah, di situ saya kemudian memilih salah satu, saya melanjutkan sebagai guru SD atau menjadi dosen di sini. Terus milihnya?
Singkat cerita, hasil konsultasi saya dengan Yang Maha Kuasa, saya memilih menjadi dosen di sini. Sampai kemudian ada perjalanan saya bisa S2, S3. S2, S3 sampai dengan sekarang ya. Gitu. Tadi historisnya seperti itu. Kemudian kalau saya ulik tadi, tugas tambahnya kan sebagai wakil rektor 4. Mungkin bisa dijelaskan, Prof, bidang apa kalau WR 4 itu? Ya, jadi begini, kalau tugas tambahan saya di tingkat di level universitas, kalau yang di fakultas dan prodi tidak usah diceritakan karena itu kan sudah berlangsung lama sekali. Saya pernah jadi dekan di FKIP juga, kemudian pernah jadi kaprodi di PPI, kemudian saya menjadi wakil rektor pertama itu istilah pembantu rektor masih ini ya. Belum, istilah pembantu rektor diganti menjadi wakil. Saya masuk. Dulunya istilahnya pembantu rektor dulu. Lalu diganti menjadi wakil. Nah, saat itu saya masuk. Oh gitu. Dan waktu itu rektornya adalah Dr. Saryadi dari Undip yang meminta saya untuk membantu di bidang kerjasama pengembangan. Waktu itu saya masih ingat beliau begini. Mohon maaf, saya lulus S3 tahun 2010, itu saya ditimbali beliau tahun 2013 awal kalau nggak salah. 2013 awal ditimbali beliau, saya tolong dibantu ya nanti untuk urusan kerjasama dan pengembangan gitu, karena saya itu baru punya 3 roda atau mobil, maksudnya punya 3 roda. Karena waktu itu ada kasus begini Pak, ada tamu dari Malaysia, ini yang menerima siapa itu, yang nanti menghandle siapa dan sebagainya. Kemudian beliau minta itu, saya, Prof, ini kan baru pertama, belum pernah platformnya, modelnya, saya bagaimana, saya belum bisa. Saya menyatakan tidak bersedia waktu itu Pak, saya, jangan saya gitu. Lah terus sopo kono ya bahasa Inggris, pakai bahasa Jawa waktu beliau. Kono ya bahasa Inggris. Kemudian waktu menyelesaikan S3 juga dapat beasiswa ke Amerika, sudah pernah di Amerika meskipun 1 semester, tapi kan komunikasi berarti kan di dunia internasional sudah lancar, silakan nanti kita bantu gitu. Kemudian tapi ada satu tambahan ya, saya minta nanti ikut menangani juga penerimaan mahasiswa baru. Jadi Bapak yang bertanggung jawab terhadap penerimaan mahasiswa baru, dan mohon dibuatkan skema penerimaan one day service. Nah, itu pertama kali saya yang memulai one day service itu. One day service itu ya. Nah, kemudian kaki tangan saya siapa? Belum ada. Jadi belum ada lembaga, belum ada UPT di bawah. Kemudian saat itu juga segera dibentuk lembaga, kemudian UPT salah satunya. Yang kemudian membantu saya adalah yang sekarang jadi Prof juga, Prof Syafi'i. Prof Syafi'i itu membantu saya di lembaga yang dibuat baru itu, namanya Lembaga Informasi dan Komunikasi. Itu ketuanya atau kepalanya Prof Syafi'i. Oh dulu berarti Infokom sekarang berarti? Ya, itu Prof Syafi'i yang pertama kali gawangi di situ. Kemudian Infokom ini punya apa namanya, punya UPT. Jadi namanya UPT, penerimaan mahasiswa baru. Tapi waktu itu belum UPT, yang masih bagian kepala bagian PMB, Pak Mujid itu waktu itu baru selesai S2, belum wisuda, saya panggil Pak, ini ada tugas jenengan, sudah selesai S2, mau tidak mau harus kembali ke sini, dan ini tugas baru jenengan ini. Alhamdulillah beliau bersedia membuat desain untuk one day service itu yang mengawali Pak Mujid, dibantu Prof Syafi'i gitu, Pak. Oke, berarti kalau sekarang itu yang pertama. Jadi itu tahun 2013 ya. Kemudian ini lanjut cerita tentang ke-WR-an saya juga biar nanti komprehensif itu. Monggo. Nah, kemudian tahun 2014 awal atau pertengahan kalau nggak salah, qadarullah juga kersane Gusti Allah, Pak Rektor kapundhut. Itu saat itu sangat mendadak ya, tidak tahu. Kapundhut, kemudian Pak Dr. Suparno yang waktu itu WR1 menjadi PLT rektor. Masih merangkap sebagai
WR1. Tapi sebentar aja, hanya 1 bulan tidak nyampe, kemudian oleh yayasan beliau ditetapkan sebagai rektor. Nah kemudian saya oleh beliau di move ke WR1. Langsung definitif Pak, WR1 definitif. Yang WR4-nya saya PLT, ganti PLT. Jadi saya merangkap, tapi yang saya rangkap ganti yang WR4-nya gitu. Saya PLT definitif WR1, PLT WR4. Kira-kira 3 bulan, kemudian Prof. Syafi'i, yang sekarang Profesor Prof. Syafi'i itu dari Kalinfokom diminta untuk memegang jabatan WR4. WR4 ya. Begitu. Jadi WR4. Nah, kemudian selesai 1 periode selesai, saya istirahat 1 periode, kemudian rektornya berganti Prof. Dar, saya masuk lagi di bidang kerjasama dan pengembangan. Gitu. Kronologinya seperti itu ya. Iya. Jadi WR4 itu di bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan. Oke, baik pemirsa, ada apa di bidang kerjasama dan pengembangan dan bagaimana melaksanakannya? Tentu saja nanti akan dijelaskan beliau, Prof. Hilal. Kita jeda dulu karena ada pesan-pesan berikut ini. Baik, kembali lagi di podcast Magister Manajemen Makin Menyala. Ya. Kalau tadi sudah diungkapkan historis tentang Prof. Hilal, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian SPG tadi ya. SMA-nya enggak SPG. Oh, SPG ya, SPG, kemudian kuliah di sini. Oh, ternyata beliau ini yang pegang UMK juga. Bukan. Kuliah S1 di sini. Iya. Yang tadi ada satu yang belum. Jadi selama saya kuliah S1 di samping juga masih mengajar di ED, saya jadi wartawan majalah anak-anak, juga menjadi agen majalah anak-anak itu. Jadi ada bisnisnya juga. Ada bisnis juga di situ. Ada menjadi wartawan lalu menjadi agen majalahnya. Kenapa kok nyambi itu ya? Karena untuk bisa bayar uang kuliah. Memang ada catatan tersendiri ya. Oke, kita sekarang berpindah ke ini tadi, Prof. Hilal sebagai Wakil Rektor 4 di bidang kerjasama dan pengembangan ya, karena sebuah kerjasama itu kan penting. Ada yang mengatakan gini, kerjasama tapi tidak sama-sama kerja itu kan sama juga bohong. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, Prof, ini kira-kira faktor-faktor apa saja sih yang menyebabkan sebuah lembaga itu mau mengadakan kerjasama? Itu gimana, Prof? Ya, jadi begini, dalam konteks sekarang global, dunia global, itu jelas manusia sebenarnya sejak dulu manusia terutama itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, apalagi sebuah lembaga itu harus berkembang bersama mitranya. Kalau sendirian jelas tidak bisa. Nah, perguruan tinggi juga demikian. Tuntutan tata kelola pendidikan tinggi yang dengan ada tuntutan-tuntutan indeks kinerja utama yang selalu develop ya oleh kementerian. Meskipun itu kerangkanya tetap tridharma, tetapi indeks kinerja utamanya kan selalu dikembangkan oleh kementerian, selalu develop. Maka mau tidak mau harus ada kolaborasi dengan pihak lain. Nah, itu yang menjadi faktor utama. Kemudian seandainya tidak ada itu, apakah kita kemudian juga tidak melakukan kerjasama? Betul. Nah, itu tentu tidak seperti itu, karena ketika kita berbakti pada bangsa negara, maka eksistensi kita harus dirasakan pihak yang kita sebagai kebahagiaan kita itu. Nah, otomatis harus ada kerjasama dengan stakeholders di mana kita menyatakan kami berbakti untuk Anda. Gitu. Nah, yang menyebabkan kita harus kerjasama. Nah, dalam tata kelola kelembagaan, terutama perguruan tinggi, itu memang kerjasama kelihatannya seperti penting, seperti tidak penting, tapi sesungguhnya penting.
secara administratif setiap ada reakreditasi pasti ditanyakan tentang kerjasama, dokumen-dokumennya, laporan-lapornya dan sebagainya. Menjadi terkesan tidak penting karena core dari perguruan tinggi itu kan memang tridharma, pengajaran atau pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kerjasama itu ada di mendampingi, menyertai dari kerangka kerja ketiga dharma ini. Bagaimana kita bisa melakukan pengabdian masyarakat kalau tidak ada kerjasama dengan para pihak yang akan kita datangi untuk bagaimana kita bisa melakukan penelitian kalau pihak yang akan kita ajak untuk research itu kita nggak ada kolaborasi dan seterusnya. Jadi ini memang ya penting, tapi kesannya kayak tidak penting. Olah kerjasama gitu, gampang. Tapi buktinya tidak semua pihak bisa dengan mudah diajak oleh kerjasama pihak lain karena ada hal-hal yang harus dipenuhi masing-masing pihak. Nah, ini berarti misalkan cocok dengan kalau pemikiran saya seperti ini. Kalau tadi kan kita memang butuh kerjasama, sama-sama kerja. Tapi ada kata-kata yang mengatakan kita itu harus mandiri, ya kan? Mandiri, bahkan ini kan bisa dijadikan nama bank Mandiri itu sama Mandiri. Nah, apakah ini justru merupakan suatu kendala untuk bekerja sama? Karena kan mandiri itu kan dalam konteks, ya kan? Dalam konteks kita tidak butuh orang lain atau karena kita sudah tadi mandiri, gitu kan? Atau bagaimana? Nah, yang kedua, seberapa jauh peran komunikasi dalam kerjasama? Pemahaman saya tentang mandiri itu bukan kemudian mengabaikan orang lain. Oh, saya sudah tidak butuh kamu karena saya bisa bekerja sendiri, saya bisa mandiri dalam pengertian yang komprehensif itu adalah memiliki kemampuan finansial nomor satu, kemudian memiliki kemampuan atau kompetensi terkait dengan bidang tugas yang ditangani. Jadi tidak tergantung dengan orang lain dalam pengertian kompetensinya. Diberi tugas A bisa mengerjakan A, diberi tugas B bisa mengerjakan B, itu mandiri. Nah, adapun kerjasama itu ada dalam rangka mengaksentuasikan pekerjaannya tadi, kemudian men-share ke pihak lain atau dalam rangka melakukan inovasi dan mendevelop. Berarti kan tadi ada kerjasama dan pengembangan, arahnya di pengembangan. Jadi mandiri itu bukan kemudian terus tidak cuek butuh dengan pihak lain. Enggak. Mandiri itu lebih ke potensi dirinya. Saya kerjasama dengan Anda, tapi saya nggak akan ngurusui finansial Anda misalnya. Saya akan kerjasama dengan Anda, tapi saya nggak akan ngurusui SDM Anda di luar dari konsep kerjasama yang kita bangun. Nah, tadi untuk komunikasi, peran komunikasi itu gimana? Begini. Komunikasi itu kan human communication, itu kan sesuatu yang sebenarnya naluriah, bawaan dari manusia atau makhluk hidup apapun pasti harus bisa berkomunikasi dengan pihak lain. Hewan sekalipun tetap harus bisa berkomunikasi dengan pihak lain dengan cara mereka, dengan cara masing-masing. Tetapi untuk manusia itu beda, Pak. Kalau komunikasi hewan itu sudah semacam ada pattern, ada polanya. Ya, kalau kita menyaksikan tayangan-tayangan Discovery misalnya ya, saya tidak bermaksud menyebut sebuah channel ya, tapi itu salah satu contoh aja Discovery, kemudian The Nature gitu, itu kan kita kadang-kadang disuguhi dengan tayangan bagaimana hewan itu berkomunikasi satu sama lain. Tapi so far itu mereka ada patternnya. Bagaimana hewan male ketemu dengan female, lalu male-nya ini tertarik. Kalau burung itu, katakan burung kasuari, itu dia pattern komunikasinya menunjukkan dia tertarik itu seperti apa. Burung merah itu menunjukkan berkomunikasi dengan female-nya, menunjukkan dia tertarik, itu dia berbuat apa. Harimau beda lagi, singa beda lagi, tapi patternnya sudah jelas. Oh, pattern komunikasi dari singa itu seperti ini. Oh, pattern
komunikasi macan tutul itu seperti ini, burung merah seperti ini. Nah manusia itu unpredictable. Maksud saya unpredictable itu manusia itu selalu berkembang pola komunikasinya. Jadi tidak bisa kita menggunakan pattern yang sama dengan sama-sama makhluk yang bernama manusia. Ada unsur seninya enggak di situ? Ada lembaga masing-masing. Misalnya kita kerjasama dengan lembaga di luar negeri ya, sama-sama dengan lembaga itu ada di Amerika. Itu beda-beda dia sesuai dengan budaya kerja di masing-masing lembaga. Nah, itulah seninya tadi yang ditanyakan. Ada seni komunikasi di situ. Seni komunikasi berarti apa? Memahami, mampu menangkap insight dari calon mitra yang akan kita ajak komunikasi. Dia kalau bahasa antar orang, oh ini auranya seperti apa, gitu ya, performnya seperti apa. Ini kan kita bisa the arts of communication itu lahir dari situ. Tapi kalau antar lembaga biasanya terkait dengan visi misi, kemudian budaya akademik. Kalau kita dengan perguruan tinggi ya, budaya akademik. Jadi misalnya kita dengan Oxford ya, itu budaya akademiknya kita harus paham dulu sebelum kita masuk ke sana. Itu Pak. Oke. Terus gini Prof, kalau mengadakan kerjasama mungkin ya, katakanlah mudah lah. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana mempertahankan kerjasama itu. Kan di sini kan harus ada trust, kepercayaan. Nah, ini cara memeliharanya itu seperti apa? Jadi kalau kerjasama kelembagaan antar perguruan tinggi Pak ya, itu memang kan sudah ada poin-poin yang dikerjasamakan. Kerangka besarnya tridharma jelas, pendidikan, pengabdian pada masyarakat. Ini kalau di breakdown macam-macam, pendidikan itu bisa lecturers exchange, pertukaran dosen, dosen UMK mengajar di sana, pihak sana mengajar di sini, lecturers exchange. Kemudian visiting professors, itu dalam pengertian luas itu tidak guru besar, tapi dosen juga profesor. Jadi dosen A melakukan visiting academic visiting ke perguruan tinggi tertentu dan mengajar di sana. Itu pendidikan. Kemudian ada juga double degree, macam-macam lah itu. Tinggal yang disepakati yang mana. Biasanya tidak mungkin kita menyepakati banyak poin terutama di tahap-tahap di tahun-tahun pertama. Misalnya untuk pendidikan kita bersepakat ada visiting lecturers misalnya. Jadi dosen kami akan datang ke perguruan tinggi Bapak, perguruan tinggi Bapak datang ke kami. Atau visiting students, lecturers, students exchange, pertukaran. Mahasiswa Anda ke kami ke Anda. Gitu. Nanti sifatnya reciprocal, artinya mahasiswa kami di tempat Bapak tidak perlu membayar, mahasiswa Bapak di tempat kami tidak perlu membayar. Hal semacam itu. Termasuk nanti penelitian itu mau apa yang diambil, pengabdian masyarakat mau apa yang diambil. Nah, untuk menjaga kepercayaan, trust tadi, ya yang disepakati itu yang dijalani. Nah, begitu kita menyepakati 5 poin untuk menjalani kerjasama 5 poin, kok ternyata yang ini tidak dijalankan, ini nggak dijalankan, hanya 2 saja. Padahal yang sana, misalnya pihak luar itu pengen 5 dijalani, ini akan menggugurkan trust itu Pak. Jadi memang salah satu hal yang perlu ada tindak lanjut lebih serius di kita terutama gitu di UMK adalah bagaimana kesepakatan yang sudah ada ini dieksekusi oleh lembaga-lembaga yang terkait, fakultas, prodi yang terkait itu. Dan ini alhamdulillah sudah luar biasa, hanya memang keterbatasan waktu dan sebagainya memang masih perlu ada kajian-kajian lebih lanjut itu. Oke Prof, sungguh menarik ya untuk membahas tentang kerjasama, ternyata luas ya. Tadi mungkin bisa saya simpulkan di dalam kerjasama itu ada beberapa unsur. Pertama tadi komunikasi harus baik. Kedua pengertian mandiri ternyata beda. Kemudian trust gitu kan. Nah sekarang menurut Prof Hilal bisa menyimpulkan apa sih sebenarnya
kerjasama itu? Monggo Prof. Kerjasama itu adalah satu kegiatan bersama untuk mencapai tujuan bersama dari suatu kegiatan yang masing-masing dimiliki, tidak mengganggu, tidak saling menggantungkan satu sama lain, tapi saling mensupport satu sama lain. Jadi konteks mandirinya tadi di situ. Oke, kami UMK bekerja sama dengan NEOS misalnya di Filipina. UMK tidak akan mengganggu NEOS dalam konteks pendanaan, dalam konteks SDM dan sebagainya. Sebaliknya NICE juga begitu, mandiri. Ya. Tetapi kita akan saling support terhadap tujuan bersama yang disepakati tadi. Intinya di situ, Pak. Oke, terima kasih Prof. Jadi lebih jelas lagi ya, karena saya sendiri kalau bicara tadi tentang mandiri itu ya ngertinya mandi sendiri gitu ya. Atau mandiri itu mandiin bidadari gitu ya. Ternyata beda. Baik, Prof, terima kasih untuk penjelasan tentang arti dari sebuah kerjasama. Nah, karena ini podcast dari program Pasca Sarjana, ya, khususnya Magister Manajemen, maka barangkali ada himbauan dari Prof Hilal untuk masyarakat luas, barangkali bisa masuk ke S2 Magister Manajemen. Ya, terima kasih Pak Mol. Yang jelas yang pertama perlu kita sampaikan adalah bahwa Universitas Muria Kudus sekarang sudah terakreditasi unggul. Betul. Jadi secara institusional UMK ini sudah unggul. Apa maknanya? Maknanya secara kelembagaan kita tidak kalah dengan perguruan tinggi negeri, bahkan PTNBH sekalipun. Kita tidak kalah. Kalau mereka unggul, kita unggul. Jadi derajatnya sudah sama. Sama ya. Derajatnya sudah sama, levelnya sudah sama, begitu. Karena yang mengakreditasi juga lembaganya sama, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi semua perguruan tinggi itu diakreditasi oleh badan yang sama, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Nah, sertifikatnya yang mengeluarkan juga sama, maka ketika sama-sama unggul, itu berarti kita di level yang sama. Ini yang perlu dipahami oleh masyarakat, bahwa perguruan tinggi swasta yang unggul itu berarti tidak ada bedanya dengan negeri. Nah, kemudian memang di setiap perguruan tinggi itu ada program studi yang akreditasinya tidak otomatis mengikuti akreditasi perguruan tingginya. Tapi alhamdulillah program studi Magister Manajemen di Universitas Muria Kudus ini sudah terakreditasi baik sekali ini. Yang itu artinya dalam waktu dekat akan segera mengikuti akreditasi dari Universitas Muria Kudus. Maka pada masyarakat kami himbau untuk jika ingin meningkatkan kemampuan manajerial, tata kelola kelembagaan, ya, dan hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana kita membangun, mengedepankan leadership, maka UMK Prodi Magister Manajemen tempatnya. Namun juga perlu kami sampaikan bahwa program Pasca Sarjana di Universitas Muria Kudus ini juga ada program studi yang lain, ada Magister Ilmu Hukum, ada Magister Pendidikan Dasar, ada Magister Pendidikan Bahasa Inggris, guru-guru bahasa Inggris yang ingin S2, UMK sudah sama juga baik sekali akreditasinya. Ada satu lagi Prof, Magister Sistem Informasi. Ya. Ini juga sudah banyak peminatnya. Monggo dengan kuliah di UMK, Bapak Ibu tidak perlu, atau Mas Mbak tidak perlu keluar Kudus, masih bisa bekerja seandainya tempatnya di Kudus. Bahkan seandainya pekerjaannya di Kardian Pati juga nyaman juga masih kuliah bisa, di UMK. ya. Dan 3 semester lulus. Ya. Bisa, ya, program Pasca Sarjana di UMK sudah mendesain kurikulumnya untuk memungkinkan para mahasiswanya menyelesaikan studi selama 3 semester, begitu. Oke, gitu Prof. Terima kasih Prof. Baik, pemirsa semuanya, saya kira apa yang sudah dijelaskan oleh Prof Hilal
tentang pentingnya kerjasama. Kebetulan beliau adalah Wakil Rektor 4. Itu sangat jelas sekali ya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih Prof. Hilal atas kehadirannya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Dan kita jumpa lagi untuk podcast berikutnya di Magister Manajemen Makin Menyala. Makin menyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.